Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-15. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Renungan hari ini berjudul Diterima Yesus Apa Adanya, ditulis oleh Arthur Jackson. Sahabat ODB, sejak kecil hidup Eric telah diwarnai banyak tantangan, termasuk ruam kulit yang parah, masalah di sekolah, dan kecanduan alkohol atau narkoba setiap hari pada usia yang sangat muda. Namun, pemuda yang menjuluki dirinya sendiri sebagai raja kejahatan itu merasa cukup mahir bermain bisbol. Walaupun akhirnya ia pun berhenti menekuni bisbol karena mengalami diskriminasi. Hal yang membuatnya memiliki lebih banyak waktu untuk menggunakan dan mengedarkan narkoba. Namun segalanya berubah bagi Eric ketika ia mengalami perjumpaan dengan Yesus yang mengubahkan hidupnya saat menghadiri suatu kebaktian di gereja. Keesokan harinya di tempat kerja, seorang saudara seiman yang setia mengundang Eric untuk menghadiri kebaktian gereja lainnya. Di sana ia mendengar kata-kata yang menguatkan imannya yang masih muda. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Sejak hari itu, hidup Eric tidak pernah sama lagi. Seperti Eric, Saulus dari Tarsus yang juga dikenal sebagai Paulus juga bisa dianggap sebagai pribadi yang sulit dan keras. Ia sendiri berkata, akulah yang paling berdosa. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15. Ia tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Akan tetapi Saulus dan Eric diterima Tuhan Yesus apa adanya. Demikian juga kita. Sekalipun mungkin hidup kita tidaklah sama seperti kisah Saulus dan Eric. Namun semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yesus menerima kita semua apa adanya.
Sahabat ODB, bagaimana kisah Erik dan Saulus menolong Anda untuk melihat Allah sebagai Allah yang mengampuni? Dan apa artinya Anda diterima apa adanya oleh Tuhan Yesus? Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah aku menyadari bahwa darah Yesus mampu menyucikan dosa-dosa besar maupun kecil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku, tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Rahmat Yesus yang indah pada yang tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan. Belenggu dipatahkannya dan beri kelepasan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Rahmat Yesus yang indah pada yang berdosa, bersandarkan kuasa
Yesus lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah rahmat Yesus yang indah pada yang tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan, belenggu dipatahkannya dan beri kelepasan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup